Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 7, kita lanjutkan materi yang sebelumnya yaitu tentang aljabar. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita fokus membahas tentang operasi aljabar pada perkalian. Operasi hitung pada bentuk aljabar. Pada operasi perkalian aljabar, cara mengerjakan soal perkalian, teman-teman harus mengalihkan semua komponennya, tidak hanya bagian koefisien seperti pada penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, ada beberapa sifat-sifat perkalian aljabar, di antaranya yang pertama, sifat distributif. Maksudnya, sifat distributif itu dijabarkan. Jadi, X dikalikan dalam kurung Y plus Z itu sama dengan artinya X dikali Y, kemudian ditambah X dikali Z. Nah, ini. Pada operasi pengurangan juga seperti itu. X dalam kurung Y min Z itu artinya sama dengan X dikali Y dikurangi X dikali Y. Kemudian, yang kedua adalah sifat komutatif. Sifat komutatif artinya dibolak-balik perkaliannya sama. X dikali Y itu sama dengan Y dikali X. Kemudian yang ketiga adalah sifat asosiatif. Sifat asosiatif itu artinya perkalian X dikali Y dikali Z itu artinya sama dengan bisa dikerjakan X dikali Y dulu, kemudian hasilnya dikalikan Z, atau sama dengan artinya Y dikali Z dulu, baru hasilnya dikalikan dengan X. Untuk lebih jelasnya, bisa kalian perhatikan penjelasan berikutnya. Contoh soal pada operasi perkalian. Pada operasi perkalian aljabar, kalikan koefisiennya, kemudian variabel yang sama pangkatnya itu dijumlahkan. Perkalian antar konstanta dengan bentuk aljabar. Kalian simak cara pengerjaannya. Contoh yang pertama, 2 dikalikan dalam kurung 3P pangkat 2 dikurangi 8. Nah, cara mengerjakannya, 2 dikali 3P pangkat 2. Kemudian, 2 dikali negatif 8. Hasilnya adalah 2 dikali 3P pangkat 2 itu 6P pangkat 2. Kemudian, 2 dikali negatif 8 sama dengan negatif 16. Ini sudah dalam bentuk sederhana, karena di sini dua suku tersebut tidak sejenis, tidak bisa disederhanakan lagi. Kemudian contoh yang kedua, 3 dikalikan dalam kurung 5A pangkat 3 dikurangi 4B. Cara pengerjaannya yaitu 3 dikali 5A pangkat 3, yaitu 15A pangkat 3. Kemudian 3 dikali negatif 4B, yaitu negatif 12B. Jadi 3 dikali negatif 4, kemudian variabelnya B. Di sini operasi hitungnya sangat berpengaruh ya. Contoh yang ketiga, 2 dalam kurung 5X pangkat 5 dikurangi 4Y pangkat 2 ditambah 6 dikalikan dalam kurung 2X pangkat 2 ditambah 3Y pangkat 2. Cara mengerjakannya berarti 2 dikali 5X pangkat 5 yaitu 10X pangkat 5
Kemudian 2 dikali negatif 4Y pangkat 2, yaitu negatif 8Y pangkat 2. Kemudian plus 6 dikali X 2X pangkat 2, yaitu plus 12X pangkat 2. Kemudian plus 6 dikali plus 3Y pangkat 2, yaitu plus 18Y pangkat 2. Nah, setelah itu, di sini, karena ada beberapa suku yang sejenis, berarti harus kalian kelompokkan. Yang pertama yaitu 10X pangkat 5, kemudian ini sejenis dengan plus 12X pangkat 2, maka ditulis dulu, plus 12X pangkat 2, kemudian min 8Y pangkat 2, plus 18Y pangkat 2. Nah, setelah itu, kalian perhatikan di sini, negatif 8Y pangkat 2 ditambah 18Y pangkat 2. Ini merupakan suku sejenis, jadi bisa disederhanakan. Yang tidak sejenis, tetap kalian tulis kembali, yaitu sama dengan 10X pangkat 5 ditambah 12X pangkat 2. Kemudian, di sini hasilnya min 8 plus 18, yaitu plus 10Y pangkat 2. Variabelnya tetap. Nah, kalian perhatikan di sini, variabel X di sini tidak sejenis ya, meskipun mempunyai variabel sama, X, namun pangkat variabelnya berbeda, yaitu di sini pangkat 5, di sini pangkat 2. Maka di sini tidak bisa disederhanakan, karena tidak sejenis. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Contoh soal pada operasi perkalian antar dua bentuk aljabar. Nah, di sini terdapat dua buah cara, yaitu menggunakan hukum distributif dan menggunakan skema. Yang pertama kita menggunakan skema. Apakah contoh soal ini kalau kita kerjakan menggunakan dua cara tersebut mempunyai hasil yang sama? Kalian perhatikan. Di sini perkalian antar dua bentuk aljabar. Bentuk yang pertama, dalam kurung AX plus B dikalikan CX plus D, sama dengan, langkah pengerjaannya, yang pertama, AX dikali CX, yaitu A, C, X pangkat 2. Jadi A dikali C, kemudian X dikali X, itu adalah X pangkat 2. Kemudian yang kedua, AX dikali plus D. Hasilnya plus ADX. Yang ketiga, plus B dikali CX, yaitu plus BCX. Kemudian yang terakhir, yang keempat, plus B dikali plus D, yaitu plus BD. Contoh. Dalam kurung 3X plus 12 dikalikan dalam kurung 2X plus 8. Berarti yang pertama adalah 3X dikali 2X, yaitu 6X pangkat 2. 3 dikali 2, 6. X dikali X, yaitu X pangkat 2. Yang kedua, 3X dikali plus 8, yaitu plus 24X. 3 dikali 8, yaitu 24. Variabelnya X. Kemudian yang ketiga, plus 12 dikali 2X. Hasilnya adalah plus 24X. 12 kali 2, 24. Kemudian variabel X. Kemudian yang keempat, plus 12 dikali plus 8, yaitu plus 96. Berarti ini hasil yang nomor 1. Ya, ini nomor
kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Nah, setelah itu, kalian perhatikan di sini terdapat suku sejenis. Berarti yang tidak sejenis, kita tulis kembali. Yaitu sama dengan 6x pangkat 2. Kemudian di sini, suku yang sejenis ini bisa kita sederhanakan. Yaitu plus 24x plus 24x. Berarti 24 ditambah 24, yaitu plus 48, variabel x-nya tetap. Di sini dikatakan sejenis karena mempunyai variabel yang sama dan pangkat variabel yang sama juga. Nah, kemudian konstantanya kita tulis kembali yaitu plus 96. Nah, di sini sudah tidak ada yang sejenis ya. Di sini variabelnya sama tapi pangkat variabelnya berbeda. Nah, atau kalian bisa menggunakan hukum distributif tadi yang saya katakan. Bagaimana menggunakan hukum distributif? Nah, misalkan dalam kurung dua bentuk aljabarnya adalah dalam kurung AX plus B dikalikan CX plus D. Nah, artinya AX di sini bentuk aljabar yang pertama kita uraikan AX dikalikan pada bentuk aljabar yang kedua dalam kurung CX plus D. Kemudian plus B, ini dari sini bentuk aljabar yang pertama tadi diuraikan plus B dikalikan dengan bentuk aljabar yang kedua. Nah, jadi yang ada di dalam kurung ini sama, yaitu bentuk aljabar yang kedua. Nah, contohnya, ini saya buat sama angkanya, yaitu dalam kurung 3x plus 12 dikalikan 2x plus 8. Apakah mempunyai hasil yang sama? Kalian perhatikan. Cara mengerjakannya yaitu bentuk aljabar yang pertama kita uraikan, berarti 3x dikalikan bentuk aljabar yang kedua yaitu dalam kurung 2x plus 8, kemudian ditambah 12 dikalikan dalam kurung 2x plus 8, bentuk aljabar yang kedua. Nah, setelah itu dikerjakan 3x dikali 2x, yaitu 6x kuadrat. Kemudian 3x dikali plus 8, yaitu plus 24x. Setelah itu, plus 12 dikali 2x, yaitu plus 24x. Setelah itu, plus 12 dikali 8, plus 96. Nah, dari sini sudah kelihatan sama penguraiannya seperti dengan cara skema. Nah, di sini juga kalian bisa menemukan suku yang sejenis, plus 24x ditambah plus 24x, maka bisa disederhanakan hasilnya sama dengan 6x pangkat 2 plus 48x plus 96. Sama kan? Berarti intinya kalian bisa menggunakan hukum distributif atau bisa menggunakan skema. Cara mengerjakan perkalian antar dua bentuk aljabar. Kita lanjutkan. Contoh soal pada operasi perkalian. Tentukan hasil perkalian pada bentuk aljabar berikut. Di sini, dalam kurung 2x min y dikalikan dalam kurung 4x pangkat 2 ditambah 2xy ditambah y pangkat 2. Nah, berarti di sini saya menggunakan hukum distributif, yaitu saya uraikan bentuk aljabar yang pertama. Di sini karena lebih sedikit sukunya, lebih gampang, yaitu 2x, saya tuliskan di sini, dikalikan bentuk aljabar yang kedua. Dalam kurung 4x pangkat 2 plus 2xy plus y pangkat 2. Kemudian, min y, ini dari sini bentuk aljabar yang pertama, min y, dikalikan bentuk aljabar yang kedua.
dalam kurung 4x pangkat 2 ditambah 2xy ditambah y pangkat 2. Nah, berarti sama dengan kalikan 2x dikali 4x pangkat 2. 2 dikali 4, 8. X dikali X pangkat 2, pangkatnya dijumlahkan. Jadi, X pangkat 3. Kemudian, operasinya ditambah. 2 dikali 2, 4. X dikali XY, yaitu X pangkat 2, Y. Karena di sini X pangkat variabelnya dijumlahkan. Kemudian ditambah 2x dikali y pangkat 2, yaitu 2x y pangkat 2. Nah, setelah itu, di sini min y dikalikan 4x pangkat 2. Hasilnya min 4x pangkat 2 y. Min y dikalikan plus 2x y, yaitu min 2x y pangkat 2. Setelah itu, min y dikalikan plus y pangkat 2, yaitu min y pangkat 3. Nah, kemudian, setelah bentuknya terurai seperti ini, kalian bisa kelompokkan, karena di sini terdapat beberapa suku yang sejenis, yang bisa disederhanakan. Berarti kita tulis kembali yang tidak sejenis sama dengan 8x pangkat 2, 8x pangkat 3 ditambah 4x pangkat 2 y. Kemudian kita cari suku yang sejenis adalah ini min 4x pangkat 2 y. Setelah itu kita cari suku yang lain plus 2x y pangkat 2. Kita gabungkan dengan suku yang sejenisnya juga, min 2xy pangkat 2. Setelah itu, min y pangkat 3. Nah, di sini kalian perhatikan, di sini terdapat suku sejenis, plus 4, min 4, kemudian pangkat variabelnya juga sama, x pangkat 2y, di sini juga x pangkat 2y, maka disebut suku sejenis. Kemudian ada lagi suku yang sejenis lainnya, yaitu plus 2x y pangkat 2 min 2x y pangkat 2. Maka ini bisa kita sederhanakan, plus 4 min 4, berarti hasilnya 0, habis, tidak perlu ditulis. Ini plus 2 min 2 juga hasilnya 0, tidak perlu ditulis, maka hasil paling akhirnya yaitu 8x pangkat 3 min y pangkat 3. Kalian bisa memahami? Nah, contoh yang terakhir, sebuah lahan berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 2x min 3 meter dan lebarnya x plus 6 meter. Di sekeliling lahan akan dibuat jalan selebar 2 meter. Hitunglah luas lahan yang tersisa. Kalau saya ilustrasikan dalam bentuk gambar, gambarnya seperti berikut. Nah, di sini sebuah lahan berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 2x min 3, kemudian lebarnya x plus 6. Namun sekeliling lahan akan dibuat jalan selebar 2 meter. Maka di sini sekeliling lahan saya beri jarak selebar 2 meter semuanya. Nah, sehingga akan menghasilkan ukuran yang baru, luas lahan yang tersisa, yaitu, nah, ukuran lahan yang tersisa adalah panjangnya, berarti panjangnya tadi mula-mulanya adalah 2x min 3, kemudian di sini panjangnya 2x min 3, namun di sini kan terpotong oleh jalan, maka harus diambil. Diambil itu operasinya dikurangi. Dikurangi sama-sama 2 meter, sebanyak 2 kali, maka dikurangi 2 kali 2 meter. Sehingga sama dengan 2x min 3 dikurangi 4. Nah, hasilnya adalah
2x min 7, karena min 3, min 4 itu min 7. Nah, jadi ukuran panjang yang baru, yang tersisa itu adalah 2x min 7 meter. Kemudian lebarnya juga sama, 2x plus 6, ukuran mula-mulanya. Setelah itu diambil 2 meter untuk jalan atas bawah ini. Sehingga harus diambil itu operasinya dikurangi 2 kali 2 meter. Jadi 2x plus 6 dikurangi 4. Sehingga lebar lahan yang tersisa adalah 2x plus 2 meter. Ini. Selanjutnya, berarti kita bisa menghitung luas lahan yang tersisa. Kalian masih ingat rumus luas bentuk persegi panjang apa? Diingat-ingat dulu, ayo. Nah, kalau sudah ingat, luas lahan yang tersisa, bentuknya karena lahannya adalah bentuk persegi panjang, maka acuan kita menggunakan rumus acuan persegi panjang, luas persegi panjang. Yaitu apa luasnya, rumusnya? Yaitu panjang dikali lebar. Panjang sisa lahan dikali lebar sisa lahan. Tadi panjang sisa lahannya adalah 2x min 7 dikalikan lebar sisa lahannya x plus 2. Nah, kita bisa menggunakan aturan distributif suku aljabar yang pertama, bentuk aljabar yang pertama diuraikan 2x dikalikan bentuk aljabar yang kedua yaitu x plus 2, kemudian min 7 dari sini dikalikan bentuk aljabar yang kedua x plus 2. Hasilnya 2x dikali x yaitu 2x kuadrat ditambah 2x dikali plus 2, 4x. Min 7 dikali x, min 7x, kemudian min 7 dikali plus 2, yaitu min 14. Min dikali plus hasilnya min. Nah, di sini suku sejenisnya plus 4x min 7x. Disederhanakan menjadi dalam kurung 2x pangkat 2, jadi min 3x ya, plus 4 min 7, min 3x, kemudian min 14-nya tetap ditulis. Sehingga luas lahan yang tersisa itu adalah 2x pangkat 2 min 3x min 14 dalam satuan meter persegi. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Nah, setelah kalian sudah memahami penjelasan dari pengerjaan perkalian pada bentuk aljabar dan beberapa contoh soal yang diberikan, coba kalian kerjakan tugas ke-10 ini untuk tugas minggu ini. Nomor 1, tentukan hasil perkalian pada bentuk aljabar berikut 1 sampai 5. Apabila kalian kesulitan, kalian bisa menanyakannya pada guru kelas masing-masing. Nah, apabila kalian juga butuh referensi lain, kalian bisa mencari di YouTube atau internet. Banyak sekali contoh-contoh bentuk aljabar. Untuk itu, video kali ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.